Dunia lagi nggak baik-baik aja. Krisis global bikin banyak orang panik. Tapi diam-diam, ada yang justru makin cuan. Ini bukan soal modal besar. Ini soal lihat celah. Dari usaha rumahan dan bisnis modal kecil, kamu bisa bangun usaha yang menjanjikan kalau tahu caranya. Nah, di video ini gue bakal kasih 5 peluang usaha yang tetap laris saat krisis. Dan yang pertama ini paling simple, tapi paling sering diremehin, yaitu jual makanan rumahan murah. Bukan yang viral, tapi yang laku. Bayangin gini, saat orang lain panik karena krisis global, ada orang yang diam-diam justru dapat uang tiap hari. Bukan dari bisnis ribet, bukan dari hal viral, tapi dari sesuatu yang semua orang butuh setiap hari, yaitu makan. Ini yang jarang disadari. Di saat ekonomi susah, orang gak berhenti makan. Mereka cuma cari yang lebih murah. Dan disinilah peluang usaha rumahan paling realistis buat pemula. Jualan makanan murah, simple, tapi ngenyangin. Ini bukan soal keren-kerenan, ini soal laku terus. Cara mulainya gimana? Well, fokus ke menu basic alias menu sederhana. Nasi plus lauk sederhana. Misalnya nih, nasi telur, nasi tempe orek, atau nasi ayam suwir. Modal kecil, bahan gampang dicari, dan bisa dimasak dari rumah. Targetnya bukan untung besar per porsi, tapi volume penjualan. Misalnya kamu jual nasi telur seharga Rp8.000 per porsi. Kalau laku 50 porsi sehari, itu sudah jadi income harian yang stabil. Terus mulai dari lingkungan terdekat dulu. Misalnya kayak tetangga, tukang, pekerja harian, atau anak kos. Mereka ini target paling kuat karena mereka cari makan murah setiap hari. Kamu bisa jual lewat WhatsApp, grup RT, atau titip di warung kecil. Contoh simpel nih, ada ibu rumah tangga yang mulai dari jual nasi bungkus seharga Rp5.000 di depan rumah. Awalnya mungkin cuma laku 20 bungkus atau bahkan kurang. Tapi kalau konsisten, harganya murah, porsinya pas, dan rasanya enak, tentu volume penjualan bisa meningkat jadi 50 atau bahkan 100 porsi setiap pagi. Kenapa bisa gitu? Karena si ibu ngerti satu hal, saat krisis, orang cari hemat, bukan mewah. Ini salah satu bisnis modal kecil yang paling masuk akal. Nggak butuh branding besar, nggak perlu viral. Yang penting konsisten, rasa enak, dan harganya masuk akal. Dari sini, kamu bisa bangun usaha yang menjanjikan pemasukan harian. Dan menariknya, dari jualan makanan murah ini, kamu bakal mulai lihat pola. Banyak orang cari lauk paling hemat dan tahan lama. Di situ bisa muncul ide peluang usaha berikutnya yang bahkan bisa lebih cuan karena ini bahan pokok yang paling dicari saat krisis, yaitu usaha rumahan jual telur murah dan ditambah layanan antar. Gini-gini, di saat krisis global, ada satu bahan pokok yang hampir nggak pernah sepi pembeli, yaitu telur. Telur itu harganya murah, bergizi, bisa diolah jadi apa aja. Dan yang lebih gila lagi, banyak orang malas keluar rumah cuman buat beli telur. Disinilah peluangnya. Ini bukan sekedar jualan biasa, ini bisnis rumahan yang bisa jalan tiap hari, bahkan tanpa toko. Kamu cukup jual telur murah plus jasa antar ke rumah. Kedengarannya emang simple, tapi ini termasuk ide usaha untung besar kalau dijalankan dengan benar. Cara mulainya gimana? Well, mulai dengan cari supplier telur langsung dari peternak atau agen besar biar dapat harga lebih murah. Nggak perlu langsung banyak, mulai dari 5-10 kg dulu. Lalu jual ke tetangga, grup WhatsApp kompleks, atau teman-teman di sekitar. Kasih opsi, beli biasa, atau tambah ongkir kecil buat diantar. Contoh nih, misalnya kamu beli telur seharga Rp25.000 per kilo, dan kamu jual seharga Rp30.000 per kilo. Ambil untung sekitar Rp5.000 aja. Kalau kamu jual 20 kilo sehari, itu sudah Rp100.000. Belum termasuk ongkir Rp2.000-Rp5.000 per rumah. Nah, dari sini aja udah kelihatan. Ini peluang bisnis rumahan yang realistis banget. Kuncinya ada di kemudahan. Orang sekarang nggak cuma cari murah, tapi juga praktis. Jadi pastikan kamu respon cepat, pengantaran rapi, dan stok selalu ada. Ini penting banget, terutama sebagai usaha saat krisis, di mana orang lebih sensitif soal harga dan kenyamanan. Yang menarik, ini bisa dimulai dengan modal receh.
Bahkan kalau belum punya motor, bisa kerjasama sama ojek lokal atau kurir sekitar. Kamu fokus jualan, mereka bantu antar. Dan makin lama, kamu bakal sadar, orang yang beli telur biasanya sekalian nitip beli barang lain, kayak minyak, sayur, beras, dan bahan pokok lainnya. Nah, dari situ muncul peluang berikutnya yang bakal lebih luas dan bisa bikin kamu jadi andalan banyak orang, yaitu buka jasa titip belanja di pasar alias personal shopper murah. Coba dipikir deh, saat krisis global, orang bukan cuman pengen hemat, mereka juga pengen praktis. Tapi masalahnya, nggak semua orang punya waktu atau tenaga buat ke pasar. Apalagi harus antri, panas-panasan, dan bandingin harga. Nah, disinilah peluang receh tapi nagih ini muncul. Jasa titip belanja di pasar alias jadi personal shopper murah. Kedengarannya sepele, tapi ini salah satu usaha rumahan yang diam-diam dibutuhin banyak orang setiap hari. Cara mulainya gimana? Well, kamu cukup tawarin jasa ke orang-orang di sekitar, kayak tetangga, ibu-ibu kompleks, atau pekerja yang sibuk. Sistemnya simple, mereka kirim daftar belanja, kamu yang ke pasar, lalu antar ke rumah mereka. Kamu bisa ambil fee jasa, misalnya Rp10.000 sampai Rp20.000 per order, atau bisa juga dengan ambil untung dengan menaikkan harga barang. Contoh nih, misalnya ada orang yang buka jasa jadi personal shopper di grup WhatsApp kompleks. Awalnya mungkin cuma 3-5 orang aja yang nitip. Karena shopper kasih harga bersaing, tepat waktu, dan barang-barang pilihannya juga bagus, orderan tiap pagi bisa nambah. Dari 3 orang, jadi 10 orang atau bahkan lebih. Kalau satu order, anggaplah kita ambil Rp20.000 dan dapat 10 orang yang nitip belanja, itu sudah Rp200.000 per hari. Ini jelas termasuk bisnis modal kecil, tapi aliran uangnya cepat. Kunci suksesnya ada di kepercayaan. Kita harus jujur, cepat respon, rapi saat belanja, tepat waktu, dan memberi barang-barang yang bagus. Apalagi kalau kita bisa kasih rekomendasi barang lebih murah atau lebih fresh. Lama-lama kita bakal jadi orang andalan atau personal shopper pilihan terbaik. Yang bikin ini makin menarik, kamu bisa gabungin dengan usaha sebelumnya. Misalnya sekalian jual telur, sayur, atau bahan dapur lainnya. Jadi satu jalan bisa dapat banyak sumber income atau sumber penghasilan. Inilah kenapa ini termasuk usaha yang menjanjikan di tengah kondisi sulit. Dan yang paling penting, ini adalah peluang usaha yang bisa dimulai sekarang juga tanpa skill ribet. Selain sebagai personal shopper atau buka jasa titip belanja di pasar, ada juga peluang usaha lainnya dan masih berhubungan dengan jasa, yaitu jasa perbaikan alias servis apa aja. Saat krisis global, orang nggak punya uang buat beli barang baru, tapi mereka tetap butuh barang itu berfungsi. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka pilih benerin. Nah, disinilah peluang besar yang sering diremehin. Jasa perbaikan alias servis apa aja. Ini salah satu bisnis rumahan yang selalu dicari, bahkan makin laris saat kondisi ekonomi lagi susah. Kenapa? Karena servis itu atau perbaikan itu biayanya lebih murah dibandingkan beli baru. Kamu nggak harus langsung jago semuanya. Mulai dari skill sederhana dulu. Misalnya nih, servis kipas angin, rice cooker, setrikaan, atau bahkan HP. Banyak tutorial gratis di YouTube. Tinggal belajar, praktek, dan berani mulai. Cara mulainya simple. Tawarkan jasa ke lingkungan sekitar. Bisa lewat WhatsApp, status, atau tempel tulisan kecil di depan rumah. Terima servis elektronik atau peralatan rumah. Dari situ biasanya mulai ada yang coba-coba dulu. Contoh nih, ada orang mulai dari servis kipas angin dengan modal obeng dan alat-alat sederhana. Sekali servis dia cas Rp20.000. Dalam sehari bisa dapat 3-5 pelanggan. Ini udah termasuk ide usaha untung besar karena modalnya kecil. Nah, kalau kamu belum bisa servis, kamu tetap bisa jalanin ini. Caranya gimana? Ya, jadi penghubung. Kamu cari orang yang bisa servis, dan kamu juga yang cari pelanggan. Terus, ambil selisih fee. Ini tetap masuk peluang bisnis rumahan dengan modal receh. Kuncinya satu, cepat, jujur, hasil rapi, dan bisa berfungsi dengan baik. Kalau pelanggan puas,
mereka bakal balik lagi dan bahkan rekomendasiin ke orang lain. Memulai usaha saat krisis, kepercayaan itu lebih mahal dari iklan. Oh iya, tadi kan kita sempat bahas ya, salah satu bahan pokok yang selalu dicari orang adalah telur. Nah, selain telur, ada 2 barang yang hampir semua rumah pasti butuh setiap minggu. Nggak bisa ditunda, nggak bisa diganti, yaitu air minum dan gas. Dari situ muncul peluang terakhir yang kelihatannya sederhana, tapi aliran uangnya alias cash flow-nya paling stabil, yaitu usaha rumahan jualan air galon dan gas LPG dari rumah. Gini, kalau semua bisnis sepi saat krisis global, ada satu jenis usaha yang hampir nggak pernah mati, yaitu kebutuhan harian. Dan dari semua kebutuhan itu, 2 hal yang nggak bisa ditunda selain makanan adalah air minum dan gas LPG. Mau ekonomi hancur sekalipun, orang tetap masak dan tetap minum. Makanya, jual air galon dan gas LPG itu salah satu usaha rumahan paling stabil. Nggak perlu viral, nggak perlu promosi ribet, yang penting stok ada dan kamu siap antar. Cara mulainya juga termasuk bisnis modal kecil, yaitu kamu bisa mulai dari jadi pengecer. Cari agen galon dan gas terdekat, lalu ambil beberapa stok dulu, nggak perlu banyak. Misalnya 5 galon dan 3 tabung gas. Simpan di rumah, lalu tawarkan ke tetangga sekitar. Kunci utamanya ada di layanan. Banyak orang malas angkat galon atau gas. Jadi kalau kamu bisa antar sampai ke dapur, nah itu sudah jadi nilai plus besar. Bahkan kamu bisa kasih layanan cepat, order pagi, siang sampai. Contoh nih, kamu ambil untung Rp3.000 per galon dan Rp5.000 per gas. Kalau sehari kamu bisa jual 10 galon dan 5 gas, itu sudah Rp55.000. Kelihatannya kecil, tapi ini bakalan berulang setiap hari. Inilah yang bikin usaha ini jadi usaha yang menjanjikan, karena aliran uang alias cash flow-nya stabil banget. Kamu juga bisa kombinasiin dengan usaha sebelumnya. Misalnya nih, sekalian bawa telur, sayur, atau belanja titipan. Jadi sekali jalan, banyak income atau penghasilan yang masuk. Ini yang bikin peluang usaha ini makin kuat dan berkembang. Yang penting, jaga kepercayaan. Jangan telat, jangan mainin harga terlalu tinggi, dan selalu ready stock. Karena sekali orang nyaman, mereka bakal langganan terus. Intinya simple, di tengah krisis global, bukan yang paling pintar yang menang, tapi yang jual kebutuhan paling dasar, dengan cara paling mudah diakses. Kalau suka video kayak gini, share videonya, like dan subscribe channel Uang Ngalir Terus.